Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Iya. Sebelum itu saya mau mengucapin terima kasih dan selamat juga kepada kalian semua yang udah berhasil bergabung ke dalam konseling kelompok kali ini. Setelah melewati banyak rintangan ya, tes-tes gitu-gitu kan ya. Jadi kalian dari 4 orang ini itu kalian yang berhasil lolos untuk mengikuti proses konseling yang bertemakan tentang keasertifan gitu ya. Bagaimana kesannya ketika ada tes-tes gitu? Satu dulu ya, Mbak, dari sebelah sini dulu. Awalnya sih nggak ngiranya bakal ada tes begitu sih Bu, tapi ternyata emang ada wawancaranya dan lain-lain. Deg-degan banget sih, kok tiba-tiba ada wawancaranya, kayak takut ditanyain apa-apa gitu sih. Terus perasaannya waktu lolos gimana? Seneng tapi ya apa ya, kayak sedih juga karena temen yang daftar bareng gak keterima. Oh gitu, oke baik. Kemudian Mbak yang baju kemarin ini? Kalau saya ini sih, saya kira waktu wawancara tuh lebih tujuan buat wawancara tuh emang buat semua, ternyata ada seleksinya lagi ya. Dan ternyata waktu dikabarkan kalau lulus ya ada senengnya juga, sedihnya juga sama kayak Mbak Zara, karena teman saya juga nggak lama jadinya saya sendiri di sini. Oke, kemudian Mbak yang ini? Saya kalau awal saya kira nggak ada kayak seleksi tes gitu sih Bu, tapi waktu ada wawancara yang lumayan kaget bukan juga, tapi untungnya lancar dan saya keterima. Waktu perasaan keterimanya senang sih, karena kalau dari Mbak Dua ini kan daftarnya dulu sama teman, kalau saya memang dari diri saya sendiri. Oke, jadi keinginan diri sendiri ya. Iya. Kalau saya sendiri deg-degan bukan, soalnya kan kalau wawancara kan secara face to face gitu agak grogi. Nah waktu pengumuman itu senang juga, tapi ya sama tadi ya, nggak sama tadi teman yang sama saya nggak keterima. Jadi dari kalian tiga ini daftarnya bareng sama temen ya, dan ternyata temennya nggak lolos. Oke, jadi ya itu tadi tujuan dari wawancara itu tadi buat menyeleksi lah kira-kira siapa sih yang sekiranya cocok permasalahannya, terus permasalahan siapa yang kira-kira mirip-mirip lah dalam kelompok itu. Jadi itu tujuannya. Nah, untuk teman-temannya Mbak ini yang belum keterima, itu mungkin permasalahannya kurang cocok dalam sesi konseling kali ini gitu. Oke, sebelum itu apakah udah saling kenal satu sama lain? Belum. Belum saling kenal ya? Dari beda-beda kelas kah ini? Iya. Oke, kalau gitu mungkin bisa perkenalan dulu, mungkin dari Mbak yang baju biru dokter ini kelas dan asalnya, terus kelasnya. Nama Nah, dan kelas. ya. Nama saya Mas Satu Sada. Saya berasal dari Gersik, dari kelas IPS 2. 12 IPS 2. Oke, kemudian Mbak. Halo teman-teman, nama saya Titi Suyanti, biasa dipanggil Titi. Rumah saya di daerah Surabaya Barat. Saya kelas 12 IPA 4. 12 IPA 4 ya. Oke, kemudian Mbak. Nama saya Zarwa Yunisa, biasa dipanggil Zarwa, asal dari Surabaya, dari IPA 1. 12 IPA 1 ya. Kemudian Mbak yang baju marun. Nama saya Reti Larsmati, dari 12 IPA 3, dari Surabaya Barat juga, sama kayak Mbak Titi. Surabaya Baratnya di. Tapi agak jauh. Iya. Cuma masih satu Surabaya. Berarti udah saling kenal sebelumnya? Kalau kenal sih nggak bocor, beberapa kali kan kalau Mbak Reki ya. Jadi kan kelasnya kan IPA 3. Jadi sebelahan, jadi pernah lihat beberapa kali, cuma bisa nggak kenal. Tapi di jalan gitu waktu jalan pulang Dan sudah tahu aja. Iya. Oke, baik. Jadi udah berkenalan satu sama lain. Mungkin saya tes dulu ya. Kira-kira teman-teman masih ingat gak temennya yang lain? Mungkin dari Mbak ini dulu ya. Namanya Mbak ini siapa? Dari kelas berapa juga?
Mbak Titi dari kelas IPA 3. Terus Mbak Titi? IPA 4. Oh iya, benar. Oke. Dan Mbak ini ke Mbak Regi dari IPA 5. bagaimana Mbak Riki, apakah benar? Mbak Riki kurang fokus ya. Kurang fokus semua ya ini. Mungkin kita bisa bermain dulu. Kita ice breaking dulu lah, kecil-kecilan, oke? Jadi ini saya punya game namanya kayak tepuk love. Jadi kalau misalnya saya bilang love kecil, kalian harus gini. Love sedang gini. Love besar. Love besar gini. Dan love jumbo gini. Oke, ngerti semuanya? Nanti saya akan tunjuk satu persatu dari kalian. Nanti kalau misalnya saya bilang love kecil ke Mbak Reki, jadi Mbak Reki harus keluarin love kecilnya. Oke? Kita coba bareng-bareng dulu ya Mbak. Bareng-bareng dulu ya. Love jumbo. Oke, benar semua. Kemudian love sedang. Love sedang lagi salah. Oke, saya lagi. Love kecil. Yeay. Sekali lagi. Love apa ya? Love besar. Iya, benar sama. Oke, sekali lagi deh. Kita kenalan lagi aja deh biar satu sama lain lebih tahu. Oke, mulai dari Mbak. Namanya Nama saya Usada, bisa dipanggil Lina, kelas 12 IPS 2 dari Gresik. Oke, siapa ini namanya? Marina Dari IPS 2. Benar Mbak Lina? Oke, kemudian Mbak yang ini Nama saya Divi, saya dari Surabaya Barat. Kelasnya 12 IPA 4. Oke, siapa namanya? Titi Dari IPA 4. Oke, kemudian Mbak. Saya nama saya Zawa Nisa, biasa dipanggil Zawa, dari kelas IPA 1 asal dari Surabaya. Siapa namanya? Zawa Dari IPA 1. Oke. Kemudian Mbak yang baju baru. Saya Leki Laraswati, biasa dipanggil Leki, dari IPA 3. Rumahnya sama kayak Mbak Titi, Surabaya Barat. Oke, siapa namanya? Raki Dari 12. IPA IPA 3. Oke, udah saling kenal semua ya. Oke, nah kalian semua sudah saling kenal nih ya satu sama lain. Kemudian saya sekarang yang mau perkenalkan diri. Jadi nama saya Safira Reni, bisa dipanggil Ibu Fira. Nah, saya di sini sebagai konselor. Apa itu konselor, Bu? Jadi konselor itu sebagai fasilitator dari kalian yang memiliki permasalahan untuk kalian nantinya kedepannya bisa menemukan solusi dari permasalahannya kalian. Jadi nanti solusi dari permasalahannya kalian sendiri ini nanti kalian sendiri yang menentukan atau memutuskan bagaimana solusi kedepannya. Jadi nanti saya di sini hanya sebagai kayak mengarahkan lah gitu, kayak memberitahu kalau sebenarnya tuh harusnya kayak gini gitu. Apakah dapat dipahami semuanya? Oke, baik. Jadi nanti dalam konseling kelompok ini ada beberapa peraturan-peraturan. Terus kayak ada beberapa apa namanya ya? Seperti macam-macam kelompok, terus ada asas-asasnya, terus kayak ada ketentuan buat hari, tempat, dan waktunya. Jadi nanti kita akan setujui bersama-sama, kesepakatan bersama, dan itu nanti harus dilaksanakan secara sukarela, secara bersamaan, secara sesuai dengan keputusannya, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan menentukan apakah kita akan memakai kelompok yang tertutup atau terbuka ya. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa kelompok tertutup itu kelompok yang ya anggotanya hanya ini aja, hanya berempat aja. Jadi dari kelompok tertutup ini positifnya kalian nanti rahasianya akan terjaga satu sama lain. Jadi yang tahu permasalahan dari kalian ini ya hanya kita
kita berlima aja, termasuk saya juga gitu. Nah nantinya kalau yang kelompok terbuka itu anggota kelompoknya itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi kalau misal nih ya Mbak Zawa udah merasa kayak permasalahannya udah selesai, jadi Mbak Zawa bisa keluar, kemudian kita juga bisa nambah anggota lagi gitu. Dan negatifnya dari konseling kelompok yang terbuka ini nantinya kayak kalian harus harus berkenalan lagi, adaptasi lagi. Tapi positifnya kalian kan jadi menambah pengetahuan baru, nambah relasi juga gitu. Dari kalian ini setuju untuk kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Dari Mbak Zawa dulu deh. Kalau melihat dari kelebihan dan kekurangan yang ibu sebutkan tadi sih, saya sepertinya lebih pengen sih kelompok tertutup ya Bu, karena saya kan termasuk orang yang introvert banget. Kalau misalkan nanti kita nambah kelompok baru kan takutnya canggung lagi, harus kenalan lagi gitu. Jadi takutnya sungkan lagi buat cerita tentang masalah saya. Untuk Mbak Reki, saya juga sama kayak Mbak Zawa, lebih milih kelompok tertutup karena kan meskipun tadi ibu kasih info kalau kelompok terbuka juga ada manfaatnya, kita bisa nambah relasi, tapi saya merasa berkenalan buat sama orang baru itu juga memerlukan waktu. Baik, jadi Mbak Zawa dan Mbak Reki memutuskan untuk konseling tertutup. Kemudian untuk Mbak Titi, Sama Bu, saya juga memilih kelompok tertutup karena saya orangnya lumayan sulit beradaptasi atau enggak terbuka sama orang baru, itu sangat sulit. gimana Mbak Lina? Saya kelompok tertutup Bu, Alasannya? karena saya tidak ingin beradaptasi dengan orang baru, cukup orang lama saja. Oke, jadi Mbak Lina nggak mau beradaptasi dengan orang. Kalau relasi baru gitu Mbak Lina nggak mau nambah, berarti tetap teman-teman lama aja. Oke, kesepakatan bersama ya. Jadi dari kalian setuju untuk menjadi kelompok tertutup. Oke, setelah kita sudah menyepakati tentang tipe kelompok, jadi kalian setuju untuk menjadi tipe kelompok yang tertutup ya. Terus kita akan berdiskusi tentang hari ini. Kira-kira kalian setujunya di hari apa untuk kita melakukan sesi konseling ini? Sebelumnya ya, saya memberitahu bahwasanya sesi konseling ini sebenarnya efektif kalau dilakukan seminggu 2 kali sebenarnya, tapi dengan jarak hari yang cukup jauh. Misal di hari Senin dengan hari Jumat misalnya, kalau nggak di hari Senin dengan hari Sabtu. Nah kalau misal di hari yang berdekatan itu sangat tidak efektif. Tapi kalau kalian meminta untuk seminggu 1 kali juga tidak apa-apa sebenarnya. Jadi kesepakatan kalian bersama aja ingin hari apa, di jam berapa. Oke. Mungkin dari Mbak Lina dulu, mau hari apa, di jam berapa? Oke. Maunya seminggu sekali apa seminggu 2 kali? 1 kali. Oke, seminggu 1 kali ya. Untuk Mbak Titi? Sama Bu, saya juga seminggu 1 kali aja. Sama kayak teman-teman seminggu 1 kali aja. Kalau menurut saya, karena saya juga sibuk ngikutin ekstrakurikuler ya Bu ya, jadi 1 kali saja. Yang lainnya, alasannya apa sih kira-kira untuk memilih seminggu sekali tuh? Saya biar, soalnya jadwal saya padat. Iya. Ngapain aja tuh Mbak Lina? Ya, soalnya saya juga ikut ekstrakurikuler kayak Mbak Zawa tadi. Soalnya kan di kelas 12 tuh masih ada Bu. Oke. Mbak Titi? Sama sih, saya juga ikut ekstra, tapi juga karena pendapatnya itu jadi kayak kalau seminggu 2 hari jaraknya harus 2 kali, jaraknya harus jauh, jadi sekalian aja nggak sih seminggu sekali. Oke, untuk Mbak Reki? Karena saya juga nyesuaiin sama jadwal minggu saya. Oke, Jadi adanya kosong 1 hari ya, saya rasa 1 minggu 1 kali cukup. Oke, sepakat untuk 1 minggu sekali ya. Nah untuk harinya mau hari apa? Mbak Zawa? Kalau saya luangnya tuh sekitar hari Rabu sama Jumat sih Bu. 2 hari itu saya luang di setelah jam pulang sekolah. Berarti hari Rabu dan Jumat setelah pulang sekolah ya Mbak Zawa kosongnya. Oke, untuk Mbak Reki?
Saya kosongnya hari Rabu karena nggak ada bimbel. Hari Rabu. Jadi kalau misalnya waktu pulang sekolah gitu masih kosong. Oke. Untuk Mbak Titi, Kosongnya sama sih saya hari Rabu. Untuk jamnya pulang sekolah. pulang sekolah juga. Mbak Titi, hari Rabu. Soalnya kalau hari Jumat ada ekstra. Ekstranya dari Jumat. Untuk Mbak Titi, Kamis ekstranya Kamis. sama Senin. Oke. Di jam berapa Mbak Lina? Pulang sekolah. Oke, jadi dari 4 pendapat ini kalian setujunya di hari Rabu di jam habis pulang sekolah. Kira-kira spesifiknya nih, jam pulang sekolah jam berapa? Kalau saya pulangnya tuh sekitar jam 15.30. Kadang ada guru yang lebih cepat, kadang ada yang ngerem. Paling kalau ngaret sekitar 15 menitan. Jadi Mbak Zawa maunya di jam Mungkin jam 15.45. 15.45. 16 kan mungkin ada yang sholat asar dulu. Jam 4 ya berarti ya. Oke. Mbak Reki, Kalau saya pastinya lebih habis sholat asar tadi karena kan teman-teman juga harus sholat dulu. oke. Di jam habis asar ya, jam 4-an ya. Oke. Sama jam 4. Habis asar juga. Sama. Oke, jadi kesepakatannya untuk hari kita di hari Rabu di jamnya jam habis asar ya, sekitar jam 4-an. Oke, setuju semua? Sepakat semua? Oke, untuk tempatnya nih, kira-kira tempatnya mau di indoor. Di indoor itu di dalam ruangan atau di outdoor yang di luar ruangan? Mungkin dari Mbak Lina dulu, maunya di luar ruangan apa di dalam BK ini? Di indoor aja Bu, di ruang BK. Di ruang BK ini ya. Oke, untuk Mbak Titi? Indoor, asalkan indoor kayak mau pakai kelas kosong boleh, mau di ruang BK juga boleh. Yang penting indoor. Yang penting indoor. Oke. Untuk Mbak Reki, Kalau saya boleh tanya dulu. Kalau di outdoor itu maksudnya dari indoor outdoor itu bagusnya di mana? Kalau misal konselnya rame-rame. Kelebihan dan kekurangan. Iya. mungkin kalau outdoor nih ya, kalian tuh akan berisik sih kemungkinan besarnya. Nah kalau di indoor mungkin kalian rasain jenuh, soalnya tempatnya yang dilihat ya cuma ini aja gitu. Kalau outdoor kan kalian bisa kayak apa ya? Misal kita di taman kan kayak udaranya segar, terus lingkungannya juga baru kan. Tapi ya itu tadi minusnya kalian bakal berisik di sana kalau di outdoor gitu. Kalau di indoor ya mungkin kalian akan merasa boring. Itu sih. Gimana Mbak Reki? Kalau saya kan hari Rabu, terus hari sekolah juga di ruang BK aja dulu sekalian. Oke. Untuk Mbak Zawa? Saya sebenarnya awalnya tuh pengen di outdoor dulu, tapi ya benar juga sih kalau di outdoor kan pasti berisik, takutnya ada anak ekstrakurikuler juga setelah sholat asar itu, dan saya juga gampang ke distract juga. Jadi udah mending indoor aja. Oke, kalian setujunya di indoor ya. Tapi Mbak Titi tadi bilang kalau misal di indoor itu bisa di mana aja, yang penting indoor kan. Iya. Nah, dari teman-temannya ini setuju untuk di ruang BK ini. Apakah Mbak Titi setuju untuk di ruang BK juga? Ya, karena bagus setuju. Apa ya? Oke, jadi buat harinya di Rabu di jam 4 setelah sholat asar, kemudian tempatnya ada di ruang BK ini ya. Oke, baik. Jadi dalam konseling kelompok ini ada asas teman-teman. Nah, asasnya ini ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelawan. Jadi yang pertama asas kerahasiaan. Ada yang tahu nggak sebelumnya asas kerahasiaan itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi di asas kerahasiaan ini kalian sebagai anggota kelompok itu diminta untuk merahasiakan semua permasalahan yang diceritakan oleh teman-teman kalian ini. Jadi misalnya nanti Mbak Lina cerita tentang permasalahannya ya, jadi nanti kalian semua ini nggak boleh membocorkan rahasianya dari Mbak Lina ini. Jadi yang tahu cerita dari permasalahannya Mbak Lina ini hanya kita berempat saja, gitu ya Mbak Lina. Jadi Mbak Lina jangan khawatir kalau nantinya cerita Mbak Lina ini akan tersebar dari area konseling ini. Oke Mbak Lina. Oke teman-teman semua. Ya Bu. Kemudian ada juga asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan
keterbukaan ini kalian diminta untuk bisa terbuka secara jujur, secara terang-terangan permasalahan yang sedang kalian alami. Jadi nanti semisal saya atau teman-teman yang lain ini bertanya mengenai permasalahan kalian harus bisa menjawabnya dengan seterbuka mungkin dan sejujur mungkin gitu. Kemudian ada juga sukarela. Sebelum itu saya ingin bertanya, kalian daftar ke konseling kelompok ini atas dasar keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang lain sih? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya Mbak Lina. Mbak Titi? Ya, keinginan dirinya sendiri. Mbak Reki? Kalau saya awalnya dari wali kelas ibu nyaranin saya sama teman saya buat ikutan konseling kelompok ini. Tapi kebetulan saya juga butuh juga buat ikut konseling ini, apalagi temanya juga sesuai dengan apa yang sedang saya alami. Oke, baik. Mbak Zawa? Kalau saya tertarik ketika melihat posternya sih Bu. Terus posternya itu mencolok gitu di depan kelas. Jadi saya tuh coba-coba baca sama teman-teman. Terus minat dan saya ngajak teman-teman juga gitu. Biar saya kira saya tuh bakal ngelakuin itu sama kelompok teman-teman saya, ternyata diseleksi. Tapi saya ikhlas sih Bu, dan saya emang dari awal memang pengen. Jadi semuanya emang atas dasar kemauan diri sendiri ya. Oke, kemudian dalam konseling kelompok ini juga ada peraturan-peraturan yang harus kalian taati selama proses konseling berlangsung. Kira-kira nih, menurut kalian peraturan apa yang cocok dalam proses konseling ini ketika berlangsung? Mungkin saya akan contohkan dulu ya. Mungkin ketika ingin berpendapat, mengajukan tangan kanan, seperti itu peraturannya. Mungkin bisa disebutkan ada pendapat lah dari kalian. Oke, Mbak Lina. Berpendapat dengan bahasa yang sopan. Berpendapat dengan bahasa yang sopan. Oke, kemudian ada lagi? Cukup, oke. Ada lagi yang berpendapat? Iya sih Bu, jangan menyela ketika ada teman yang sedang berbicara dan jangan berbicara sendiri. Oke, jangan menyela dan jangan berbicara sendiri. Jangan berbicara asik sendiri ketika teman itu lagi berbicara dalam seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Maka dari saya ini kehadiran, wajib hadir, atau kalaupun nggak bisa tuh harus bilang sebelum hari H. Sebelum hari H-1 ya maksimal, apa gimana? Jangan H-1. Mungkin setelah pertemuan ini mungkin bisa dipastikan besok bisa datang apa enggak. Tapi tetap diingetin lagi dulu kalau bisa ketemu di sekolah, jangan lupa buat ikut konseling. Oke, baik, semangat lagi. Nah, ada lagi yang pendapat? Kita kemudian Mbak yang berarti Kayak berarti mungkin cukup nih masalah. Kita sih Bu, mungkin kita bisa buat grup bareng-bareng. Jadi ketika memang ada yang nggak bisa hadir bisa di situ. Oke, buat dulu untuk kalau misalnya nggak bisa hadir di sini situ ya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin kehadiran waktu proses konseling ini mungkin 15 menit sebelumnya harus ada di sini atau gimana? Ada pendapat? Itu sih Bu, saya berpendapat mungkin sebelum kan kita kan mulai jam 4 ya Bu ya. Mungkin sebelum jam 4 itu 5 menit sebelum jam 4 kita sudah standby di ruangan BK. Kalau saran dari saya 15 menit ya. 5 menit Oh, 5 menit sebelum acara dimulai. Sebelum konseling. Konseling dimulai. Bagaimana teman-teman, apakah setuju kalau 5 menit sebelum itu, sebelum jam 4 ya, kan jadinya jam 4. Sebelum jam 4 harus sudah di sini. 15 menit aja. Iya. 15 menit. Oke, Mas Jawa? Kalau menurut saya 5 menit itu terlalu cepat. Bukan kita kan sholat, pasti kan ngantri juga. Entah sholatnya takutnya terlambat nyusul atau gimana. Kalau 5 menit kayaknya terlalu kecepatan. Mungkin 15 menit dulu. 15 menit sebelum jam 4 ya, Mbak Reki? Nah, kalau saya ini kan sebelum
dimulai. Iya, sebelum dimulai. 5 menit sebelum Sebelum dimulai. dimulai. Iya, sebelum dimulai bahasa udah ngantuk ya. Sudah fokus. Kalau misal dikasih keterlambatan gitu gimana? Kan barangkali dia masih perlu nyiapin apa namanya jam-jamnya belum rapi. Mungkin 5 sampai 10 menit. Toleransi keterlambatan. Iya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju untuk memberikan toleransi keterlambatan untuk teman-temannya yang terlambat? Saya pilih Kak. Izin menanggapi pendapat dari Mbak Revi Iya, aja. silakan. Kalau menurut saya ya gak apa sih setuju kan, soalnya kan mungkin ada yang piket kelas yang tadi kata Mbak Revi. Jadi bisa kita kasih kelonggaran waktu batas keterlambatan entah itu 5 menit atau 10 menit. Bagaimana teman-teman? Toleransi keterlambatannya kira-kira mau berapa menit? 50. Ada yang 10, ada yang 15 nih. Kira-kira kalau 15 menit itu jam 4 ya, kita mulai kan jam 4. Jam 4 kalau misalnya kita keterlambatannya 15 menit, kita akan mulai di jam 4.15. Kira-kira apakah tidak kesorean nantinya? 10 aja. 10 menit. Bagaimana Mbak Zawa? Iya, 10 menit aja. Mbak Titi? Iya betul. Oke, setujunya toleransi keterlambatan 10 menit ya. Tadi yang apa namanya yang waktu sebelum dimulai gimana jadinya? Nggak apa-apa sih Bu, menurut saya itu juga bagus ya. Apalagi kalau misal nggak ada yang pikir ya udah langsung aja kan, bisa sebelum ke masjid kan bisa tuh bawa perlengkapannya. Jadi setelah sholat langsung ke ruang. Berarti untuk apa ya namanya tadi? On time. Kalau bisa sebelum ya, sebelum jam 4 itu Udah di harus ruangan. 5 menit sebelum jam 4 ya. Oke, jadi peraturan yang sudah kalian peraturan-peraturan yang kalian sudah berpendapat, saya akan sebutkan lagi. Yang pertama yaitu berpendapat dengan sopan, dengan tata bahasa yang bagus. Kemudian jangan menyela dan jangan asik sendiri ketika temannya sedang berbicara. Kemudian wajib hadir, kalau nggak bisa izin dari jauh-jauh hari. Kemudian ada juga membuat grup, kalau izin nggak bisa datang bisa izin di grup itu. Kemudian ada juga toleransi keterlambatan 10 menit, yaitu di jam 4:10 berarti ya teman-teman. Kemudian 5 menit sebelum jam 4, kalau bisa kalian harus sudah ada di sini kalau emang nggak ada kegiatan apapun gitu ya. Apakah sepakat teman-teman untuk peraturan-peraturan ini? Sepakat. Mbak Lina bagaimana? Apakah sepakat? Sepakat ya semuanya. Oke, jadi peraturan ini harus kita patuhi selama proses konseling ini berlangsung ya teman-teman. Oke, kayaknya saya udah kelupaan satu hal nih terkait dengan frekuensi sesi konseling ya. Jadi di sesi konseling ini ada frekuensinya teman-teman, ada batas waktunya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, biasanya di proses konseling kelompok ini waktunya itu sekitar antara 45 hingga 60 menit nih. Jadi kira-kira dari teman-teman maunya berapa menit sih? Dari Mbak Zawa dulu deh. Kalau menurut saya sih kayaknya 60 menit ya Bu ya. Kan kalau kita kayak ngobrol-ngobrol gitu, biasanya itu nggak tahu waktu gitu ya. Tiba-tiba udah sejam gitu. Mungkin 60 menit. Mbak Zawa 60 menit, Mbak Reki ini mau berapa menit? Kalau saya juga setuju sama kayak Mbak Zawa 60 menit. Karena kan kita juga berempat gitu. Mungkin kalau ngobrol nanti bakal lebih lama. Oke, Mbak Reki juga 60 menit. Untuk Mbak Lina 60 menit juga. Mbak Titi? sama 60. Oke, kalian sepakat untuk di frekuensinya ada di 60 menit ya. Jadi setiap pertemuan konseling kita ini kita memakan waktu sekitar 60 menit. Jadi nantinya sekitar jam 5 lah kira-kira ya. Kalau misalnya nggak ada yang telat ya, kita mulai jam 4, selesainya di jam 5. Gitu ya teman-teman. Dapat dipahami teman-teman? Bisa. Oke, jadi dari kesepakatan kita tadi ya, saya akan mengulangi bahwasanya kita akan melakukan konseling ini di hari Rabu
di hari Rabu, jamnya jam 4 sehabis sholat asar. Kemudian untuk tempatnya ada di indoor di ruang BK ini, dan frekuensi waktunya sekitar 60 menit dengan beberapa peraturan, yaitu yang pertama berpendapat dengan sopan, kemudian jangan menyela dan jangan asik sendiri ketika temannya ngomong. Terus kemudian ada wajib hadir, kalau nggak bisa izin dari jauh-jauh hari. Kemudian membuat grup WhatsApp, kalau izin bisa izin di situ ya. Kemudian ada juga toleransi keterlambatan sekitar 10 menit dan 5 menit sebelum jam 4 kalau bisa harus ada di ruang BK ini kalau tidak ada kegiatan. Gitu ya teman-teman. Iya. Apakah sepakat dengan Sepakat. peraturan-peraturannya? Sepakat. Oke, sepakat. Sebelum itu, apakah kalian masih bersedia untuk lanjut ke tahap berikutnya? Sedia. Bersedia semua ya? Bersedia semua? Oke, sebelum itu, apakah kalian sudah merasakan nyaman terhadap temannya satu sama lain? Atau masih ada rasa canggung, rasa takut? Dari Mbak Lina dulu? Enggak. Sudah merasa nyaman ya dengan teman-temannya? Oke, untuk Mbak Titi? Mulai rasanya Mulai merasa nyaman, udah nggak ada rasa cemas, takut lagi? Oke, untuk Mbak Raiki? Sama juga, saya sudah merasa nyaman sama teman-teman. Oke, untuk Mbak Zawad? Saya sudah sedikit lebih nyaman sih Bu dari awal perkenalan tadi. Oke, Mbak Zawad sudah merasa sedikit nyaman ya. Kalau Mbak Zawad nanti lama-lama kan kita akan sering bertemu, sering suka membaur, jadi mungkin kenyamanan itu akan semakin besar, gitu ya Mbak Zawad. Oke, dalam flyer saya ya yang saya sebarkan di mading-mading itu kan berkaitan dengan keasertifan ya. Kira-kira nih ada permasalahan apa sih terkait dengan asertif ini yang dialami oleh teman-teman semua? Mungkin dari Mbak Reki dulu. Permasalahan apa? Kalau saya ini sih Bu, saya punya teman, dia itu tiap emang baik sama saya gitu. Baiknya tuh kayak saya suka baiknya baik banget sama saya. Nah saya tuh kadang kesusahan ketika dia ngajakin saya terus. Saya mau nolak juga nggak enak karena dia udah baik sama saya. Jadi saya nggak pernah bisa nolak ajakan dia. Sebenarnya saya juga waktu dia ngajak itu selalu saya ada keperluan lain yang harus didahulukan. Oke, jadi permasalahannya Mbak Reki merasa kalau Mbak Reki nggak bisa nolak atas permintaan temennya gitu. Karena baiknya dia sama saya. Oke, baik. Kalau dari saya ini sih Bu, saya permasalahan saya sama pacar saya. Saya kan sekarang udah kelas 12, sedangkan pacar saya kan sudah lulus ya Bu ya. Itu sekarang masih semester kuliah. Nah karena dia sekarang itu nggak ada kegiatan, dia tuh pasti sering ngajak saya keluar. Sering banyak kebutnya gitu dia Bu, jadi sering ngajaknya saya yang untuk keluar gitu. Tapi saya kan lagi banyak praktek. Saya tuh mau nolak juga, takutnya dia tuh orangnya sakit hatian Bu. Jadi ketika saya nolak tuh, kalau saya nolak tuh dia pasti sakit hati, kayak langsung ngambek, marah gitu. Ya Mbak Zawa permasalahannya Mbak Zawa nggak bisa nolak permintaan pacarnya ya buat Iya. keluar gitu. Mbak Padahal Zawa- Mbak Zawa lagi banyak kegiatan juga. Iya, banyak prakteknya sekarang. Baik. Untuk Mbak Lina, Kalau saya ya Bu ya, kan saya punya teman Bu. Ya sekelas juga sama saya. Nah setiap hari gitu Bu ya, nggak setiap hari sih. Mungkin 1 minggu tuh bisa dibilang sering. Dia itu ngajak keluar Bu. Nah kan saya kan posisinya saya itu lagi hemat. Saya lagi hemat tapi dia itu selalu ngajak saya keluar terus. Nah itu pun dia itu ngajaknya tuh yang ke kafe yang mahal-mahal gitu loh Bu. Terus nah itu saya tuh juga gimana ya, di sisi lain saya tuh nggak enak buat nolak dia soalnya emang deket ya, lumayan deket Bu. Nah, tapi saya juga ingin hemat, jadi gimana gitu loh Bu, saya nggak enak buat nolak dia. oke. Untuk Mbak Titi, kalau saya itu lebih ke kayak saya itu nggak tahu kenapa, tapi itu beberapa teman entah itu deket, entah itu nggak deket, itu tuh kayak berpandangan ke saya tuh kayak ah yang kaya nih kayak gitu Bu. Padahal saya tuh nggak
nggak ngerti gitu loh kenapa kok dianggap seperti itu. Sampai beberapa kali tuh ada temen dari beda kelas yang saya nggak kenal dia siapa tapi dia tahu saya, terus tiba-tiba tuh beberapa kali ngechat kayak boleh pinjam uang nggak sekian gitu. Terus juga ada juga beberapa teman dekat pinjam uang sekian, ntar dibalikinnya bulan depan segala macam. Situ kalau nominalnya saya nggak pernah permasalahkan, tapi kadang itu Bu, saya tuh kayak ya memang belum tanggatnya belum sebulan, tapi tuh saya sudah butuh uang itu gitu. Terus saya tuh nggak berani nagihnya, soalnya pernah waktu itu sekali saya nanyain ke teman dekat saya nih Bu, itu pinjam emang nggak besar sih Bu nominalnya. Terus udah seminggu, tapi dia tuh nggak bilang mau dikembalinya kapan, dia cuma bilang ntar ya kalau aku tak kembaliin gitu. Terus udah seminggu berlalu, saya coba nagih karena emang butuh waktu itu kan. Terus saya tanya kayak, oh yang kemarin kau pinjam dari aku udah ada belum? Terus dia bilang belum ada, aku adanya seminggu lagi gitu. Emang kenapa? Terus saya bilang soalnya mau om yang tak pakai gitu, ada hal yang mau aku beli, memang mau beli. Terus dia bilang masa nominal segitu aja kok minta, sampai padahal belum juga sebulan terus mau tarik-tarik, kekurangan uang banget kayak gitu-gitu Bu. Padahal kan logikanya memang itu uang saya kan Bu. Jadi udah dari kejadian itu saya jadi kayak gak usah, kalau jadi di mindset saya tuh tertanam kayak orang pinjam uang nggak akan kembali. Jadi siapapun yang pinjam saya kayak ini bukan pinjam kasih gitu, karena memang banyak yang nggak banyak di beberapa seringnya emang nggak kembali, entah itu alasan dia lupa. Saya tuh lebih milih kayak orangnya ingat sendiri kan, aku kemarin pinjam uang kamu ya segini, kamu ingetin sih kayak gitu. Jadi oh iya aku juga lupa gitu. Dan saya juga nanti itu, tapi yaudah sebenarnya juga saya sampai lupa, dia lupa, jadi nggak kembali. Terus kadang juga sampai nggak, kalau ketemu saya itu putar balik, malu katanya segala macam. Jadi saya lebih sekarang tuh mau orang pinjam uang, saya mikirnya bukan pinjam, masih. Oke, baik. Kira-kira nih dari permasalahan kalian semua yang sudah kalian ceritakan, seberapa lama sih permasalahan kalian ini sudah ada? Dari Mbak Titi dulu. Jadi saya dari kelas SMP kelas 9. SMP kelas 9 Iya. sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu masih tetap orang yang sama atau? Beberapa orang yang sama, terus juga ada temennya orang yang minjem saya, yang saya benar nggak kenal gitu. Terus kayak Tiba-tiba iya dikenalin gitu, pinjemin aja pas dikasih kayak gitu. Oke, baik. Untuk Mbak Rina, sejak kapan? Sejak SMP. Hingga sekarang? Iya. Orang yang sama ya, satu orang yang sama ya. Untuk Mbak Zawa, Kalau saya dari kelas 11 sih. dari kelas 11 sampai kelas 12 ini ya, kira-kira udah berapa lama itu Mbak? Setahun? Belum, masih 9 bulan. 9 bulanan. Ya orang hamil ya Mbak Zawa 9 bulan. Oke, untuk Mbak Reki kira-kira udah berapa lama? Semenjak sekolah di sini sih Bu, berarti 3 tahun ini mau nanti kapan? Muncul 3 tahun dari kelas 10 ya berarti? Iya, dari kelas 10. Oke, dari penyebab, dari permasalahan yang sudah kalian ceritakan, kemudian udah berapa lama permasalahan ini udah terjadi, kira-kira seberapa besar sih permasalahan ini mengganggu kehidupan kalian dari skala 1 hingga 10, di mana 1 ini yang terkecil dan 10 dan kebalikannya, kira-kira ada di skala berapa sih teman-teman? Mbak Zawa dulu. Kalau saya 6,5 sih. 6,5 ya. 6,5 itu ada di fase yang seperti apa? Itu menurut saya sih itu sedikit mengganggu, tapi ya saya juga mau aja diajak keluar main sama dia, karena ya saya juga di salah satu game ini yang butuh refreshing juga sih. Oke, jadi tidak seberapa berpengaruh lah ya menurut kehidupan Mbak Zawa. Oke, untuk Mbak Reki kira-kira Kalau saya sih hampir tinggi ya Bu, 8 menurut saya. Karena itu sangat mengganggu. Sebenarnya walaupun nggak mengganggu pun,
Karena saya tuh nggak bisa kalah karena saking baiknya tadi 8. Udah di 8 ya, cukup tinggi ya Mbak Reki. Iya. Untuk Mbak Titi ada di berapa? Saya ada di 9 sih. Wah, tinggi banget ya Mbak Titi. 9 itu Soalnya- seperti apa? Soalnya kan susah banget nolaknya, takut dikatain pelit kayak gitu. Jadi nggak bisa nolak kalau ada yang bikin uang segala macam. Oke, Mbak Lina? 7. 7 itu yang seperti apa? Ya agak sedikit mengganggu, tapi ya nggak mengganggu parah gitu kan. Mungkin nggak kayak Mbak Titi yang dirasakan Mbak Titi. Nggak mengganggunya seperti apa? Atau mungkin karena Mbak Lina juga butuh refreshing makanya kayak Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi dari skala yang sudah kalian sampaikan tadi, permasalahannya yang paling tinggi tadi yang menyebutkan skala paling tinggi kan ada di Mbak Titi ya. Berapa Mbak Titi tadi? 9. 9 nih. Jadi di skala yang tertinggi ini kita akan membahas dari permasalahannya Mbak Titi terlebih dahulu ya. Perlu digarisbawahi bahwasanya permasalahan kalian ini bukan masalah yang nggak penting sebenarnya, tapi permasalahan kalian ini masalah yang penting. Cuman ada yang lebih penting lagi untuk segera diselesaikan. Jadi nantinya permasalahan kalian ini satu persatu akan segera diselesaikan seiring berjalannya waktu dengan proses konseling selanjutnya. Gitu ya. Dapat dipahami teman-teman? Oke. Mbak Titi nih, tadi kan permasalahannya Mbak Titi nggak bisa menolak ketika temennya pinjam uang ya, meskipun itu bukan temennya juga Mbak Titi tetap pinjemin. Itu udah berlangsung sejak 4 tahunan ya. Oke, kira-kira nih saya pengen tahu Mbak Titi ini uang jajannya tuh berapa sih? Per minggunya saya dapat 500.000. Minggunya 500.000. Oke, itu Mbak Titi buat apa aja kira-kira? Buat jajan pribadi saya. Nanti kalau misal jadi itu tuh dana kalau katanya orang tua tuh itu udah uang sesuka hati saya mau dipakai apa aja. Nanti kalau uang bensin sama keperluan sekolah itu bilang lagi minta lagi. Jadi itu udah uang sama pure uang sama saya terus. Oke, 500.000 cukup tinggi nggak sih teman-teman? 500.000 seminggu? Iya. Tinggi ya. banget. Oke, jadi teman-teman Mbak Titi ini kayak ngecap ya Mbak Titi ini sebagai anak orang kaya sebenarnya. Kenapa kok bisa sih teman-teman Mbak Titi ngecap Mbak Titi itu sebagai anak orang kaya? Gak tahu. Kira-kira apa penyebabnya? Apa teman-teman tahu kalau Mbak Titi seminggu itu 500.000? Enggak kok Bu, saya Nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang tahu. Mungkin karena saya kan kalau sekolah diantar jemput sama ayah sama bapak naik mobil, mungkin karena itu. Ayah sama bapak. Nggak saya, ya bapak itu. bapak. Diantar jemput. Naik mobil. Mungkin dari situ ya teman-teman Mbak Titi kayak menganggap bahwa Mbak Titi Kayaknya Bu. Terus kalau misal temennya pinjam duit ke Mbak Titi nih, emang berapa sih jumlahnya Mbak Titi? Rata-rata sih minimum 150. 150-an. Dan itu Mbak Titi langsung kasih ke mereka. Jadi dia kalau minjem itu langsung ngirim rekeningnya sekalian gitu. Oh iya, langsung kayak gitu? Iya. Ya ampun. Teman-teman mungkin ada pengalaman yang sama seperti Mbak Titi atau gimana? Saya Oke. kalau saya juga sering dipinjemin teman, dan saya juga nggak bisa nolak kayak kalau dipinjemin karena saya juga ada, tapi nggak sebesar Mbak Titi sih. Kira-kira berapa Mbak Jawa? Paling cuma 15.000, 20.000. 15.000. Oke, ada lagi yang mengalami permasalahan yang sama seperti Mbak Titi dan Mbak Zawa ini? Saya juga sama kayak Mbak Zawa, pernah dipinjemin juga tapi nggak sebesar dan sesuai Pak Titi. Terus ada teman saya, teman di luar sekolah, dan dia di luar udah kerja. Kata teman saya udah kerja itu bilang kalau kita mau minjemin orang itu ya resikonya kita harus ikhlas uang itu Pak. Sama kayak Mbak Titi. Oke, frekuensi dari temannya Mbak Titi pinjam uang tuh apakah sering? Mungkin sih Bu. Kadang itu bisa seminggu 2 orang yang pinjam. Kayak 2 orang yang berbeda. terus kadang kayak
minggu depannya lagi orang yang sama minjem tapi minggu lalu belum dikembalikan. Terus dia ngomong jadi satu ya sama yang lalu. Dari yang udah diceritakan Mbak Titi tadi, kira-kira ada dampak nggak sih dari perbuatan teman-temannya ke kehidupan Mbak Titi? Ada dong. Apa itu Mbak Titi? Dampaknya jadinya uang saya berkurang bukan karena saya yang memakai tapi orang lain. Soalnya kan saya tipe yang bisa, saya tuh jarang banget main, lebih suka di rumah, di kamar gitu. Terus di kamar tuh di rumah juga banyak banget jajan, jadi nggak perlu beli Shopee Food segala macam. Jadi saya ngerasa kayak kok bisa uangku berkurang tapi kok aku nggak ikut menikmati kayak gitu. Oke, jadi Mbak Titi merasa keberatan ya sebenarnya. Jadi Mbak Titi ini kurang asertif teman-teman. Kenapa sih itu asertif? Jadi asertif tuh kayak Mbak Titi ini nggak bisa menolak permintaan orang gitu. Sebenarnya Mbak Titi keberatan, tapi Mbak Titi nggak bisa nolak. Gitu ya Mbak Titi. Iya. Oke, jadi di komunikasi ini sebenarnya ada 3 tipe teman-teman. Ada yang asertif, pasif, dan agresif. Nah, asertif ini seharusnya kita sebagai manusia ini bisa yang namanya menolak, mengeluarkan apa isi hati kita. Misal kayak Mbak Titi tadi ya, kasusnya Mbak Titi. Jadi kayak Mbak Titi sebenarnya keberatan, tapi Mbak Titi nggak bisa nolak. Itu namanya Mbak Titi nggak asertif. Nah, asertif itu kebalikannya. Jadi Mbak Titi bisa menolak dengan halus tanpa menyakiti perasaannya orang tersebut. Nah, kalau agresif ini Mbak Titi menolak dengan kasar. Jadi misal kayak aku pinjam uangmu dong gitu ya, misalnya aku pinjam uangmu dong, nggak mau gitu. Itu namanya agresif. Untuk pasif itu contohnya Mbak Titi sebagai pribadi yang pasif. Jadi kayak dia sebenarnya keberatan, tapi dia nggak bisa menolak. Gitu. Itu namanya komunikasi yang pasif. Nggak bisa dipahamin teman-teman? Bisa. Oke, jadi Mbak Titi kan problemnya kurang asertif ya. Jadi kita akan mencoba untuk berlatih agar Mbak Titi bisa asertif. Mungkin bisa dicontohkan dengan teman-temannya. Kira-kira bagaimana sih penolakan secara asertif itu? Kan kalian sudah paham nih tadi katanya. Kira-kira seperti apa sih, boleh dicontohkan? Mungkin dari Mbak Eki ke Mbak Zawa dulu, nanti Mbak Titi bisa mencontoh, bisa melihat. Ini gimana? Mungkin Mbak Zawa yang ngomong ke ini, yang minjem ke Mbak Reki yang menolaknya Menolak dengan cara saya apa? dengan cara yang asertif. Pakai asertif. Kan tadi udah dicontohin juga asertif seperti apa. Silakan diperhatikan ya Mbak Titi, Mbak Lina. Mbak Reki, saya lapar, belum sarapan, tapi di saya ketinggalan, belum minum dulu. Maaf ya Mbak Zawa, kalau dari tua tuh saya belum ada. Kalau mau makan saya kebetulan nggak makan lebih. Barangkali Mbak Zawa juga mau. Nah, seperti itu. Itu contoh dari komunikasi yang asertif. Apa bisa dipahami Mbak Titi? Oke, tadi kan udah dicontohin sama Mbak Zawa sama Mbak Reki ya, bagaimana berkomunikasi secara asertif. Kemudian saya meminta untuk Mbak Titi bisa mempraktekkan bagaimana caranya menolak secara asertif ya Mbak Titi. Jadi nanti kita akan memainkan drama sedikit kecil-kecilan. Saya akan meminjam uang Mbak Titi dan Mbak Titi nanti akan berusaha untuk menolaknya ya. Oke, kita mulai ya Mbak Titi. Oke, Mbak Titi pinjam uangnya dong 100.000. Buat apa? Aku mau beli sepatu buat turnamen besok. Soalnya sepatuku jebol. Tapi aku lagi nggak ada uang juga. Gimana teman-teman? Apakah itu asertif? Komunikasi asertif? Kalau menurut saya sih pasif ya Bu, karena dia belum menolak apa ya, belum merespon sesuai dengan apa yang seharusnya dia ucapkan. Oke, Mbak Zawa? Menurut saya agresif sih, Bu, karena sedikit menyakitkan. Sedikit menyakitkan ya. Menurut Mbak Lina nih tadi komunikasi apa? Agresif. Kok bisa agresif? Kenapa? Karena Mbak Titi waktu bilang namanya tadi itu agak menyakiti hati sih. Oke. Pasif apa agresif Mbak Reki? Kalau menurut saya pasif ya Bu, karena kalau menyakiti hati dengan perkataan dengan nada intonasi yang Mbak Titi ucapkan pun saya rasa
kurang menyakiti gitu, menurut saya. Menurut Mbak Reki ya, tadi yang Mbak Titi sampaikan itu termasuk komunikasi agresif karena Mbak Titi itu menyampaikan dengan belak-belakan, kayak dia nggak mikir kalau ternyata perkataannya itu menyakitkan sebenarnya. Itu termasuk perkataan menyakitkan Mbak Titi. Oke, Karena Mbak Titi kayak nggak mau minjemin. iya betul, karena Mbak Titi langsung menolak begitu saja tanpa ada kayak embel-embel maaf dulu atau apa gitu. Jadi itu sebenarnya masuk ke agresif. Nah, Mbak Titi belum bisa nih berkomunikasi secara agresif, secara asertif, sorry. Jadi saya minta buat Mbak Lina dan Mbak Reki memerankan peran untuk bisa berkomunikasi secara asertif. Mbak Lina sebagai yang menolak dan Mbak Reki yang menjawab. Oke, silakan dimulai. Mbak Lina ada tahu di GoPay nggak? Berapa ya kalau tahu? Kalau boleh tahu. Sekitar 20.000 sih, tadi ngecek di HP, ongkos buat ke rumah 20.000. Bentar ya, tak cek dulu. Iya. Maaf kalau saldo aku nggak punya, aku adanya cash cuma 10.000. Nah, gimana kalau Mbak Reki nebeng ke saya aja? Boleh Mbak Lina. Nah, teman-teman, apa nih penolakan dari Mbak Lina ini tadi termasuk komunikasi seperti apa? Dari masalah? Asertif sih Bu. Sudah dia menolak dengan menawarkan juga bahwasanya memang segitu kemampuannya dia gitu, dan dia juga dengan baik hati mau menawarkan bantuan ke Mbak Reki. Nah, benar banget. Menurut Mbak Reki nih apa tadi? Menurut saya sudah asertif juga, karena dia menolak, tapi dia juga memberikan solusi. Menurut Mbak Titi bagaimana? Apakah tadi asertif? Ya, Mbak Titi sudah mengerti bagaimana bedanya asertif? Ya, Sudah mengerti kan? Apakah Mbak Titi memahami juga bagaimana nantinya untuk ngobrol secara asertif? Ya. Oke, untuk membuktikannya, ayo kita main peran lagi Mbak Titi. Saya pinjam duit lagi ya ceritanya. Oke, Mbak Titi pinjam uangnya dong 100.000. Buat apa? Saya mau beli baju, soalnya besok ada kegiatan yang harus beli baju baru. Kenapa kok harus beli baju baru? Soalnya ada dress code-nya sendiri dan aku nggak punya. Warna apa? Warna apa ya? Warna putih kalau nggak salah. Kalau minjemin uang, aku masih belum ada uang segitu. Tapi aku ada baju yang warna putih. Nanti kamu coba lihat ke rumahku ya. Kamu bisa pilih-pilih beberapa bajuku yang warnanya putih, mungkin cocok di kamu. Boleh deh Mbak Titi, nanti aku ke rumah Mbak Titi ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ini udah termasuk asertif? Ya, Sudah. Sudah kan ya? Ya. Bagaimana Mbak Titi perasaannya? Apakah Mbak Titi bisa mengungkapkannya nantinya? Insya Allah bisa. Saya tadi kan sudah tahu bagaimana caranya kan, nanti tinggal mengaplikasikannya kan ke kehidupannya Mbak Titi. Oke, jadi saya punya tugas nih kepada Mbak Titi untuk Mbak Titi bisa mengimplementasikan komunikasi secara asertif ke kehidupannya Mbak Titi sehari-hari. Nanti kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya bagaimana perkembangan dari komunikasinya Mbak Titi tadi, gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pendapat lagi untuk Mbak Titi agar Mbak Titi bisa menambahkan komunikasi asertifnya. Ada sih Bu, mungkin lebih ke mengurangi rasa nggak enakan sih. Kalau misalkan emang kita keberatan, lebih baik nggak usah takut sungkan gitu sih. Bagaimana Mbak Titi? Apakah dapat diterima pendapatnya? Bisa. Ada lagi yang berpendapat untuk Mbak Titi lebih maju? Kalau dari saya, mungkin dari pengalaman saya Mbak Titi, kalau ada teman yang pinjam uang sama saya, terus saya juga nggak bisa nolak, tapi jadinya kan saya tetap pinjam uang, itu pasti saya ada kayak bukti chatnya gitu. Misal dia janji mau kembaliin uang tahun berapa gitu kan, nanti bisa kita tanyakan lagi, ini gimana ya?
mungkin itu bisa. Meskipun kita nggak bisa nolak, tetap kita hubungi, tapi seenggaknya nantinya kita bisa kayak lagi janjinya dia biar nggak keulang, nggak keseringan juga gitu. Bagaimana Mbak Titi? Nanti saya coba ya Mbak Revi. Ya, jadi nanti Mbak Titi bakal ngelakuin apa setelah proses coaching ini? Belajar menolak tapi dengan cara yang asertif tadi supaya nggak menyakiti dan juga biar nggak jadi kebiasaan buat mereka di jenis saya. Itu saja. Pendapat dari temennya ini apakah akan dilakukan? Ya, nanti saya coba. Oke, baik. Jadi Mbak Titi sudah menemukan solusinya nih dari permasalahannya, dan lihat-lihat juga waktu kita udah sekitar 60 menit teman-teman ternyata, dan tentunya kita harus sudahi proses konseling kali ini. Untuk Mbak Titi jangan lupa untuk tugasnya ya, minggu depan kita bertemu lagi dengan anggota yang sama dengan permasalahan yang berbeda, tapi nantinya yang akan kita bahas nanti kita bahas juga dari perkembangannya permasalahan Mbak Titi. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini Mbak Titi merasakan bahwa Mbak Titi tidak memiliki komunikasi yang secara asertif ya. Kemudian Mbak Titi juga sudah menemukan solusinya bagaimana nantinya Mbak Titi bisa berkomunikasi secara asertif. Oke, begitu saja teman-teman. Mungkin kita sudahi ya sesi konseling kali ini. Kita akan bertemu di hari Rabu di jam 4 di ruang BK ini. Oke, toleransi keterlambatannya 10 menit ya, jangan lupa. Oke, mungkin cukup dari saya. Ada pertanyaan lain? Udah cukup? Sudah? Oke, saya akhirin ya. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.